Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Pangestu. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 452000019. Kali ini saya akan membahas tentang materi hak cipta dan pelanggaran HAKI. Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan bahwa hak cipta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional, dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berhak siapa atas suatu ciptaan dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Nah, untuk hak kekayaan intelektual pada hakikatnya memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Oke, kita lanjut. Jenis hak cipta dibagi tiga, yaitu copyright tidak dapat digunakan diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa izin dari penulis. Creative Commons dapat digunakan tanpa permisi, tetapi dalam kondisi tertentu. Pembuat menentukan aturan sebagai berikut. Ya, terus public domain dapat digunakan adaptasi, salin, publikasi tanpa pembatasan dan tidak dibutuhkan perizinan gitu. Nanti kita bahas sedikit setelah ini. Nah, apa sih HAKI itu? Hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia yang dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak yang menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI dapat dari Intellectual Property Right gitu, atau IPR yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Untuk selanjutnya, nah, di sini pencipta memiliki dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan suatu manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta ataupun pelaku seni, rekaman, seni siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, begitu. Nah, untuk lisensi kita bakal bahas di sini. Lisensi Creative Commons disebut juga sebagai lisensi CC, memberikan cara mudah untuk mengelola ketentuan mengenai hak cipta yang melekat secara otomatis pada setiap ciptaan. Lisensi memungkinkan ciptaan tersebut untuk dibagikan dan digunakan kembali di bawah persyaratan yang fleksibel dan sesuai hukum yang berlaku. Semua lisensi mengharuskan pengguna memberikan atribusi kepada pencipta asli dan pemberi lisensi apabila merupakan subjek hukum yang berbeda gitu. Lisensi dapat diterapkan untuk semua jenis ciptaan termasuk materi pendidikan, musik, database, informasi pemerintahan dan sektor publik, serta jenis lainnya dari konten kreatif begitu. Nah, ada juga di sini contoh kasus hak cipta Samsung versus Apple dan HTC versus Apple. Masalah tuntut menuntut hak cipta dalam dunia digital menjadi tren saat ini. Hal itu tidak lepas dari berbagai produk yang ada di pasaran yang memang memiliki kemiripan baik dari segi fisik ataupun penampilan maupun dari konten sistem operasi. Contohnya yang terbaru adalah perseteruan antara Apple dan Samsung. Apple merasa Samsung menjiplak mentah-mentah teknologi iPad dalam wujud Galaxy Tab.
tuntutan pelanggaran hak cipta pun dilayangkan, buntutnya Galaxy Tab dilarang beredar di Eropa. Samsung juga di sini membalik menuntut. Apple dianggap mencuri beberapa teknologi yang merupakan hasil karya perusahaan asal Korea Selatan itu untuk tuntutan. Selain itu, untuk tuntutan yang dilayangkan di beberapa negara Asia termasuk Jepang, Korea Selatan, kini perusahaan asal Taiwan HTC pun ikut menuntut Apple atas pelanggaran 49 hak cipta. 4 dari 9 hak cipta yang baru saja dibeli dari Google pekan lalu. Berkas tuntutan dimasukkan ke pengadilan di Delaware, Amerika Serikat. Cukup sekian penjelasan sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.